Dengan bantuan air terjun Sendudu dan juga bantuan dari Ratu Tawon, aku akan kembali cantik. Astagfirullahaladzim. Nyi Blora. Tara itu ancaman. Dia pasti akan mencari pusaka-pusakaku untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan ritual lagi untuk memikat bangsa benih dan melampiaskan semua dendamku. Jadi tujuan Po Atika sebenarnya itu dia mau ngikat Babe Aye dan menyelesaikan dendam. Sekarang Takjil buat bangsa benih sudah aku masukin air terjun Sendudu yang akan bikin dia bertekuk lutut kepadaku. Udah sampai. Ayang Atika katanya mau ngajak ayang-ayangan sama abang. Tapi kok tempatnya kayak begini? Sabar dong Bang Sabeni, tunggu dulu. Iya deh. Aku membawa bangsa benih, laki-laki yang selama ini aku cintai untuk dijadikan tumbal. Aku tahu dengan mengorbankan laki-laki yang paling dicintai, kecantikan aku akan abadi selamanya. Babe kemana ya? Udah nyari kemana aja tetapi kagak ketemu. Aduh, semoga nggak terjadi apa-apa ame Babe. Aduh, jangan-jangan si Po Atika lagi buat ritual. Ya Allah, lindungi Babe Aye. Kalau bangsa benih mati sebagai tumbal, maka dendam aku yang pernah ditolak sama dia tuntas. Dan aku akan semakin awet muda. Bang Sabeni, Iya ayang. Bang Sabeni cinta nggak sama Tika? Wah, berani sambar beledek kalau nggak cinta mau cinta banget. Oh, roh ayam kecil. Kalau Bang Sabeni cinta sama Tika, Bang Sabeni loncat ke sumur. Ini doang. Ayo. Lihat abang. Yes, aku berhasil balas dendam. Kalau aku nggak bisa mendapatkan bangsa benih, maka Rokaya juga nggak boleh memilikinya. Liatin abang Atika. Dan sebentar lagi Rokaya akan menderita karena kehilangan orang yang dicintainya, sama seperti aku dulu. Ayo dong Bang Sabeni. Iya. Ayo loncat. Iya pasti abang mah demi cinta mah. Babe,
Bangsa Benih? Kok turun sih? Katanya cinta sama Atika. Loncat dong, Bang. Jangan, Be. Ada yang narik tangan abang, sayang. Ya udah, sekarang Bangsa Benih loncat ke semut. Dasar cewek gak tahu diri. Hah? Siapa yang nampar aku? Tunjukkan wujud kamu. Kan gua kata jangan kemari, aturan kepila kali ya. Ayo, Be, kita pulang. Tinggal bantuin gue nih, ada yang narik. Bangsa Benih pasti mau kabur. Nggak boleh aku biarin. Karena aku harus bisa menumbalkan dia. Melari kemana kamu? Ratu Tawon, ayo serang dia. Serang wanita itu. Jangan! 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 Sampai beledek mau curi kuntilanak, siapa lu, di mana lu? Belum tahu gue siapa kali. Enak aja gue lagi mau demenan main tarik-tarik aja. Ya Allah, Babe, ini Pak Nadine, anak kesayangan Babe. Heh, siapa lu enak aja ngaku-ngaku anak gua? Anak gua mah gak kayak lu, cakep. Gua gendir baru tahu lu yang maju dah. Babe, istighfar, Be. Sadar, Be. Ayah tahu kok kalau Babe sayang, cinta Ami Nadine. Nadine pun juga sayang, cinta Ami Babe. Ingat, Be. Kalau Babe memang gak cinta Ami Nadine, anak Babe sendiri, Nadine ikhlas kok. Kalau Babe mau pukul Nadine. Lu mau nyebut apa sih? Gua kagak percaya anak gua gak kayak lu. Din, anak Babe, lu ngapain di mari? Alhamdulillah, Babe udah sadar. Nadine tahu kok Babe cinta banget sama Nadine, Pan. Ya Allah, Din, Babe mah sayangnya biar Babe yang mati. Udah 7 kali lu kagak boleh. Sayang udah luar biasa Babe emangnya. Babe demen lu ada di sini. Babe, ayah kagak bakalan ninggalin Babe. Sekarang Babe pulang aja ya. Kekasiannya lagi tungguin Babe. Soalnya Nadine masih ada urusan sedikit lagi. Hati-hati lu. Apa jadi gua sama anak gua ya? Babe jalan dulu ya, Ning ya. Iya, Babe.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Encing, Mpok Atika udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ini yang terbaik agar kampung ini tenang jadinya. Biar bagaimanapun kita maafin kesalahan si Atika ya. Satu lagi, kita doakan si Atika agar kuburnya lapang. Amin. Encing, Nadine bawa ramuan obat. Siapa tahu ramuan obat ini bisa menyembuhkan penyakit Encing. Encing gak sakit lagi. Encing minum obat ini ya. Nah, itu benar tuh diminum ya. Gue doain ya. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Dan cepat diberi kesembuhan ya. Amin. Terima kasih ya Nadine. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nadine, terima kasih ya. Terima kasih. Nya, Babe, Ucup. Nah, biar kagak sedih lagi, gimana kalau Nadine ngibur kita nyanyi, ya? Wah, anak penyanyi mulu loh. Ya udah kalau gitu dah. Nadine mau nggak nyanyi? Ya, buat Babe, walau gak dibayar kagak apa-apa. Ya, Mbah Jenggot, tolonglah aku, Mbah. Aku ingin usahaku lebih maju, pelangganku dan lebih banyak. Dan uangku juga lebih banyak, Mbah.
ngapain? Ngintip aku ya? Gak ada kerjaan banget sih. Hentikan perbuatan musyrik yang kamu lakukan selama ini. Kamu itu mohon rezeki minta sama Allah, nak. Bukan sama makhluk gaib. Hah, Bu. Selama ini ya, saya itu udah berdoa sama Allah. Tapi mana hasilnya? Hidup saya semakin menderita. Suami meninggal, mau makan aja susah. Jenglot, hidupku itu semakin baik. Aku mempunyai jenglot, hidupku itu semakin baik. Dan ibu ikut merasakan juga kan? Kamu tuh harus bersabar menghadapi cobaan hidup ini. Allah pasti menolong kita. Dan kamu harus buang jenglot itu sekarang juga. Sebelum Allah mengajak kita. Diam! Ibu ini ya cuma numpang di sini, tapi sok ngatur-ngatur. Kalau gitu mulai sekarang, ibu tinggal di gudang. Ayo ikut saya ke gudang. Mau dibawa kemana saya, Gita? Saya udah bilang dari tadi kan ke gudang. Ayo. Mama lepasin nenek. Kiki, kalau kamu nggak nurut sama mama, kamu akan mama masukin ke dalam gudang sama nenek. Mau kamu? Ayo, ikut. Gita. Ayo. Nenek. Aku akan mentransferkan kekuatanku. Kamu harus siap dan konsentrasi, tenang dan jangan berontak. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa menjadi Ratu Ular. Karena akulah yang akan menjadi paling kuat. Sekarang tamat riwayatmu, Nadine. Sebelum kamu membinasakan Nadine, hadapi aku dulu. Nyi Blorong. Sial, gara-gara Nyi Blorong aku gagal menghabisi Nadine. Ayo duduk Nadine dan menghadap ke depan. Aku akan menyembuhkanmu. Dung deng deng, bang parang pam pam, du 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 du. Panas. Kepanas ya? Panas. Udah malam kayak gini, angin sejuk, angin sepoi-sepoi. Kebanyakan mimpi lo kali, ngigo. Habis cebok lo ya? Juga kagak, enggak. Udah, tinggalin ah. Panas. Makin panas nih. Apaan nih? Cermin. Nggak ada hujan, nggak ada apa, ada geledek. Cermin apaan sih nih? Wah. Tuh orang duitnya banyak banget tuh. Coba tuh duit gua tuh, pengen banget. Astagfirullah. Nah, gua bisa ambil duitnya. Gua nggak nyuri tadi, sumpah gua nggak nyuri nih. Pak, pijit Pak. Pijit Pak. Kok dari tadi tidak ada orang pijit? Pak, pijit Pak.
Kok ada suara mesin jahit? Jangan-jangan ada orang yang lembur nih. Tas saya itu dulu. Jenglot! Tolong! 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 Aduh! Kenapa kakiku nggak bisa digerakin? Tolong! Kenapa Bapak itu? Ya Allah, aku harus bantu Bapak itu. Ya Allah, aku... Kenapa kaki aku nggak bisa bergerak? Di mana Jenglot itu? Di mana Jenglot itu pergi? Dengan cermin ajaib ini, gue bisa gampang banget dapat banyak duit. Gue kira cangcorang jatuh. Orang katanya. Lu ngapain sih senyum? Jangan-jangan lu kesambet ya sama saudara lu tuh yang di samping nih pokoknya. Biarin gue senyum-senyum. Namanya gue orang pengen latihan senyum. Bagus, senyum itu ibadah. Emang lu, mingkem aja jatuhnya senyum. Gue kasih tau ya, orang murah senyum itu murah rezeki, banyak temennya. Nah, kalau bukan murah rezeki, lu murahan. Aja ngatain gue murahan. Wah. Jangan-jangan lu abis menang lotre. Sembarangan aja kalau ngomong lu. Man, gue kasih tau ya, duit dari menang lotre itu adalah haram. Udah mau berisik lagi lu. Udah deh, terserah gue dong. Duit gue. Aduh. Astaghfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nadine, ngapain di sini? Itu. Ya Allah, naas bener tuh orang. Mati ketiban pohon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku harus kasih tahu Pak Ustadz tentang kejadian ini. Pelanggan saya pasti semuanya puas. Karena semenjak baju-baju ini dijahit sama Jenglot, semuanya hasilnya memuaskan. Dan saya yakin sekarang pun hasilnya juga memuaskan. Loh, kok ibu bisa keluar? Siapa yang bukain pintu gudang? Kiki. Anak itu ya, susah banget dikasih tahu. Kita emosi. Ya udah, kalau gitu ibu kasih makanan ke Mbah Jenglot. Nggak mau. Turuti kemauan saya. Kalau enggak, ibu saya kasih ke Mbah Jenglot. Mau? Nggak mau. Gita semakin hari semakin jahat. Dia pasti sudah terpengaruh Jenglot itu. Kalau nggak ingat sama Kiki, aku sudah pergi dari rumah ini. Tapi aku kasihan, takut Kiki kenapa-kenapa. Apapun yang terjadi, aku harus melindungi cucuku dari ibunya yang sudah gelap mata itu. Ya udah, ambil makanan sana.
Dengar-dengar, Bapak yang tukang pijit itu meninggalnya karena kena guna-guna ya, Pak? Mungkin aja, soalnya meninggal secara mengenaskan. Ngomong sembarangan aja, namanya orang meninggal emang udah begitu caranya ya begitu, jangan diada-adain. Kualat lu. Tetapi Be, bapak itu meninggalnya karena jenglot. Ya, Nadine, masa lu percaya sih emang begituan? Cang, apa sih lo? Ada informasi penting. Semalam saya sama Dorman nemuin jenazah tukang pijit itu, Cang. Nah, sebelum dia meninggal, dia teriak, ada jenglot, ada jenglot. Nah, bisa jadi dimakan sama jenglot, Cang. Serem, Cang. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Nadine lu, anaknya Cang lu. Ya aduh, jangan-jangan lu juga diincer. Kan lu ngeliat dia tuh si jenggot, ya kan? Jenglot. Sembarangan. Iya, masih jenglol. Jenglot. Hati-hati dah, gimana dong? Aduh. Kenapa? Barusan ngomong sembarangan. Tadi makan. Ngomong jangan sembarangan lu. Tadi makan. Jangan ngomong sembarangan, amit-amit gitu. Iya, amit-amit. Tetapi, Nya, Babe, kita mesti yakin jenglot itu tidak akan pernah bisa ngapa-ngapain kita selama kita selalu ingat sama Allah. Tapi siapa sih yang memelihara jenglot di kampung kita? Iya, siapa ya? Gimana ketehe? Nggak tahu. Nanya lagi bawel-bawel lu ah. Tahu. Nanya apa bener? Ada yang meninggal gara-gara jenglot? Kira-kira ibu tahu nggak siapa yang merah jenglot? Jenglot itu kayak boneka, tapi bisa makan dan minum. Dia makhluk berbahaya, Bu. Oh, jenglot canggih. Maaf, saya permisi dulu. Mau nganter Kiki ke sekolah, takut kesiangan. Iya. Kayaknya ada yang aneh. Apa lu kali lu, jengkolnya lu. Jenglot kali ngaku lu. Apa jengkol? Mpok Sumi kenapa seperti gugup gitu ya? Kenapa ya? Mulai sekarang kamu harus mempersiapkan diri. Karena setelah menjadi ratu ular semua akan berubah. Dan kamu jangan sampai jatuh cinta pada manusia. Karena manusia tidak akan sanggup menerima darah ular. Dia akan mati. Saya tidak mempunyai dana tunai. Tapi dengan sertifikat rumah ini, kita akan bisa mendapatkan tunai cepat. Gak apa-apa. Sekarang kita ke bank aja dulu. Gimana? Bu Gita, saya pesan seragam TK untuk anak saya. Ya, saya juga pesan. Sebentar lagi kan tahun ajaran baru. Iya Bu, tenang aja. Pasti akan saya bikinkan. Ini kesempatan aku untuk menipu dia. Kayaknya sekarang nggak bisa ikut ke bank ya. Mendingan sekarang ngurusin semua pelanggannya aja dulu. Soal bank biar urusan saya. Yang penting tinggal terima beresnya aja. Gimana? Kamu nggak percaya sama saya? Sebagai partner bisnis, kita itu harus saling percaya. Itu kunci kesuksesan. Iya, aku percaya kok sama kamu. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya. Doain supaya lancar. Nisi. Ya udah Bu Gita, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Yes. Oh, apaan ini? Jenglot! Pergi! Jangan saya, weh! Pergi! Pergi! Pergi, weh! Jangan saya! Pergi! 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 Ampun! Pergi, Ampun! Ampun! Roni? Pergi! Mbak Jenglot, tolong jangan habisi dia, Mbah. Karena dia adalah partner bisnisku. Iya, aku percaya sama dia, Mbah. Soal Roni, biar aku yang urus. Aku janji, aku akan kasih apapun sama Mbah. Asalkan jangan Roni, Mbah. Jangan-jangan setan rumah ini yang ganggu saya.
Nadine, bisa ngomong sebentar? Pak Reno, kenapa Pak Reno gak telepon aja kalau memang butuh sesuatu? Gak apa-apa Nadine. Aku cuma mau ngomong sama kamu. Aku mau naikin jabatan kamu jadi staf karyawan aku. Tapi Pak, aku belum punya kemampuan seperti karyawan-karyawan yang lain dan aku sepertinya nggak mampu, Pak. Nadine, aku yakin kamu bisa kok. Ya, kamu cuma butuh adaptasi sebentar. Baru setelah itu kamu pasti bisa menyesuaikan kerjaan kamu. Tapi aku gak bisa komputer, Pak. Oh, jadi kamu nggak bisa komputer ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Aku bisa ajarin kamu. Ayo sini aku ajarin. Ayo. Kamu tolong ke ruangan sebelah dulu ya. Iya, Pak, silakan. Ayo Nadine. Kamu duduk. Oh, iya, permisi, Pak. Iya. Kalau kamu mau ngetik pakai Microsoft, kamu pilih New Project. Reno apa-apaan sih? Belum tahu apa kalau Nadine itu jelmaan ular? Aku harus kasih tahu dia. Tapi kalau aku kasih tahu Reno soal Nadine itu jelmaan ular, pasti Reno nggak akan percaya dan nyangka aku malah gila. Lalu Reno akan semakin menjauh dari aku. Enggak. Aku nggak mau itu terjadi. Biar nanti Reno harus tahu sendiri dan melihat sendiri siapa Nadine sebenarnya. Mulai sekarang kamu harus mempersiapkan diri. Karena setelah menjadi ratu ular semua akan berubah. Iya, Nyi. Dan sekarang kamu jangan sampai cinta sama manusia. Karena manusia tidak akan sanggup menerima darah ular. Dia akan mati. Kenapa Papa Reno melakukan ini? Nadine, itu karena aku serius sama kamu. Aku mau kita selalu deket. Dan kalau kamu jadi staf aku, kita bisa bersama. Baik dalam pekerjaan ataupun di luar kantor. Yaudah, sekarang kamu coba sendiri latihannya. Lama-lama pasti kamu lancar kok, ya. Aku keluar dulu.
Wah, tuh warung enak kayak itu. Iya. Gue kan punya ini. Apa yang mau gue ambil ya? Woi, roti kayaknya enak roti. Iya. Dapat roti 2. Aduh, apa lagi ya? Wah, tuh kopi banyak banget recengannya tuh. Kopi nih, bosok roti doang kagak ada kopinya. Iya, berapa receng nih dapetnya? Banyak banget dah. Jadi buka puasa nih. Dorman, banyak banget lu dapat makanan. Ambil. Gua kan tahu lo itu nggak punya duit, ini dapat dari mana? Dapat dari mana? Ini beli di warung. Ini kan persiapan kita buat buka puasa. Udah ya, kita siap-siap di pos ronda. Bentar lagi buka loh. Ayo. Satu lagi ada. Bentar lagi buka, masih lama ya. Ayo. Pos ronda kita di mana? Pos ronda kita. Sana. So tahu loh. Mana nih? Nggak ada kasih tahu lagi. Duduk sana aja. Ayo, sana aja. Ayo. Duduk. Buruan, Norman. Iya, duluan. Ini uang hasil gadis sertifikat rumah kamu. Berapa ini? 100 juta. Soalnya bang cuma ngasih dana segitu. Ah? Masa sih? Bukannya harga di pasarannya 500 juta? Udah nggak apa-apa, supaya kita cepat nyicilnya. Kalau dana besar, lama kan kita ngelunasinya. Sisa uang dari bank, ya buat aku lah. Kita. Kan aku yang ngurus. Oh ya Git, ini mesin jahit baru buat kamu. Buat apa beli mesin jahit banyak-banyak? Udah deh, diam aja. Gak usah banyak tanya-tanya. Mendingan siapin aja minuman buat Roni. Itu pembantu kamu. Berani sekali sih nanya-nanya. Iya, dia itu udah numpang hidup di sini, tapi nggak tahu diri. Ya Allah, ternyata di sini aku cuma dianggap pembantu. Kita harus bikin baju sebanyak mungkin buat itu. Kalau bisa, kita bikin secepatnya. Semakin banyak stok yang tersedia, semakin cepat kita buka buku. Aku harus menambah jenglot, biar bisa lebih cepat kerjanya dan lebih banyak menghasilkan uang. Kamu tenang aja. Kebetulan aku punya banyak kenalan penjahit dan hasilnya itu nggak pernah mengecewakan. Bagus kalau gitu. Tapi ingat jangan sampai capek-capek badan kamu ya. Dan saya nggak ingin kamu sampai sakit loh. Iya. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Oke, assalamualaikum. Gita, ini minumannya. Kelamaan. Roninya itu udah keburu pulang. Minum aja sendiri. Bah, saya mohon Bah, berikan saya jenglot lagi Mbah. Aku harus tenang. Aku harus berani. Ini demi kesuksesan butik yang akan aku buka. Biar aku mendapatkan bantuan jenglot baru, jadi bisa dapat uang yang banyak. Akhirnya muncul juga jenglotnya. Makasih Mbah, makasih.
Duh, Mbak nih. Kalau jangan lihat-lihat dong. Jenglot. Ya, jenglot! Jenglot, jangan jenglot. Ini gua Acul. Gua kira jenglot pakai baju hijau. Dorman, lu kemana aja sih pakai ninggalin gua segala? Iya. Ternyata Pok Gita yang punya jenglot. Hah? Dondot? Dondot mah warung lu nongkrong dong. Jenglot! Oh, jenglot? Iya, sejenis makhluk yang kayak lu tuh. Dorman, gua kasih tau ya. Orang yang pernah lihat jenglot nanti diuber-uber sama jenglot terus dan nanti bakal kok. Pantesan lu ngubur-ngubur gua mulu. Emang gua jenglot tapi? Bosnya, takut-takutin gua. Yaudah kalau gitu Cul, kita harus segera lapor Pak Ustadz. Yaudah, ayo. Kita ke sana. Yaudah, ayo. Norman, pakai nipu gua lagi lu, katanya mau ke sono. Tau-taunya dia ke sono lagi. Agak kerasa, puasa udah jalan 15 hari. Iya. Dan lagi lebaran, Cang. Iya. Bukan masalah, bukan masalah itu. Yang penting kampung kudu dijaga yang Pak Ustadz. benar. Pak Ustadz. Apa sih ini orang apa? Pak Ustadz, ternyata yang pelihara jenglot adalah Pak Ustadz. Dorman, ini lagi serius, itu jenglot, bukan jenglot. Iya maksudnya. Canda lagi ya. So, ternyata Pak Ustadz, yang pelihara jenglot adalah Pok Gita. Ngomong jangan sembarangan. Oh, lu jangan jeplak aja lu. Lu kalau ngomong sembarangan tangkap polisi lu, namanya fitnah ini. Fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Hah, kayak bisa aja lu. Iya, pembunuhan, maaf. Sumpah encang-cing nyak babe. Udah, Bu kita usir aja dari sini. Iya Pak Ustadz, kita semua jadi takut jadi korban selanjutnya Pak Ustadz. Ini ngapain sih ngelam kita tuh? Bukan begitu, diem lo, serius ini. Gua kagak mau ikut ah, ngeri. Diuber sama jenglot. Kok sekarang ini kampung kita tuh banyak yang ngelakuin persugihan gitu ya? Tenang, semuanya tenang. Orang-orang yang berbuat yang enggak gitu karena jauh dari agama, ya. Maka dari itu kita rangkul mereka agar kembali ke jalan yang benar. Ya, Pak Ustadz, setuju. Setuju aja, lu ada caranya. Enak aja Pak Ustadz. Maaf nih ya, bukannya ngelangkain nih saya mah. Kayaknya begini Pak Ustadz, mendingan kita paranin naik ke rumah tuh orang. Tapi jangan rame-rame. Kita tanyain baik-baik. Kalau ada yang nanyanya kagak baik-baik, gua kagak tanggung jawab kalau ada yang kena akibatnya dah. Ini goib ini. Wah, lu setuju kagak? Setuju tuh kalau gitu, Mas Sabeni. Oh, setuju tuh kata si Sabeni, ya. Iya, Pak Ustadz. Ntar biar gue sama Sabeni aja yang masuk. Yang lain pada nunggu di sini. Kita bagi tugas deh, ya. Lu kagak boleh deket-deket sama gua. Iya. Yang lainnya pulang aja ke rumah dah. Ayo ikut ya. Kagak usah, udah Nadine juga nggak usah. Lu di belakang gua, lu 1, 2, 3 ikut dah. Ikut ya. Ntar jadi rusuh kalau kebanyakan. Ayo. Bang, hati-hati. Insya Allah, ayo jalan. Coba tetap pintu dekat. Assalamualaikum. Hah? Siapa sih ganggu orang aja? Aku akan mengusir orang-orang itu yang telah mengganggu kita. Ganggu orang aja, udah kerjaan. Gak ada orangnya, apa ada itu saya intip dulu dah. Assalamualaikum. Mana Ustaz kagak kelihatan. Ya iya kok kentek dong. Assalamualaikum. Kalau ada mah ada, mah kagak ada ntar. Gak sopan ya, ngintip-ngintip rumah orang. Neng, tadi saya kira mah kagak ada. Tanya sama Pak Ustadz, jadi saya ngintip bukannya ngintip apa-apa. Mastiin. Emang ada apa sih malam-malam datang ke rumah orang? Begini Bu Gita, kedatangan saya sama Sabeni kemarin ini mewakili warga. Mau ngomong sama Bu Gita. Gimana kalau ngomongnya di dalam aja? Biar resep, biar enak kan? Enggak. Di sini aja udah. Lagi saya lagi sibuk. Lagian mau ngomongin apaan sih? Kagak ada yang penting juga kan? Sampein Pak Ustadz, sampein. Begini, sekarang nih warga lagi resah dengar Bu Gita punya jenglot.
Bahkan sudah ada yang jadi korban katanya. Kalaupun benar, sebaiknya Bu kita buru-buru tinggalkan perbuatan musyrik itu. Kita kembali ke jalan Allah sebelum Allah memberi ajal pada Bu kita, ya? Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 116, artinya Allah tidak pernah mengampuni dosa orang yang mempersekutukan dengan Dia, dan Dia hanya mengampuni dosa selain daripada syirik. Itu pun kalau Allah menghendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukannya dengan Allah, maka dia tersesat yang sangat jauh. Ustaz, gempa Tat. Pegangan dia, makanya ganduin saya Tat. Pasti kedua jenglotku marah gara-gara kedatangan Ustadz ini. Gimana pun juga, aku harus menutupi keberadaan jenglotku. Jangan sampai mereka tahu, karena bisa-bisa aku diusir dari kampung ini. Lebih baik kalian pergi dari sini, karena apa yang diomongin warga itu bohong, gak ada bukti. Itu gimana sih orang ngomong Tat? Gempa ini pasti gara-gara jenglot itu. Kita harus segera musnahkannya sebelum kamu kita kena azab. Iya benar, kita harus masuk rumah ini dan kita cari jenglot itu. Ayo. Apa-apaan sih kalian masuk rumah orang? Orang-orang masuk ke dalam musuh urusannya masuk Tat. Masuk. Gawat, kalau sampai mereka menemukan jenglot-jenglotku. Pasti kamar ini yang dijadikan tempat ritual. Lihat aja, itu banyak bekas sajen. Iya, tapi di mana jenglotnya ya? Bagus, jenglot-jenglotku sudah tidak ada di sini. Kalian lihat sendiri kan, jenglot-jenglotnya nggak ada. Makanya jangan asal nuduh deh. Alah, paling disembunyiin. Ya ngaku aja deh. Udah. Berhubung kalian semua nggak bisa menemukan barang bukti, sebaiknya kalian semua bubar ke rumah masing-masing, ya? Maafkan kami setelah menuduh pok kita yang bukan-bukan, ya? Makanya sebelum nuduh itu, kudu ada bukti. Ya, tadi kan semuanya udah pada minta maaf, Neng. Ustaz udah berbaik, kita salah ini Roman ya. Assalamualaikum. Bagus, kalian memang pintar. Mereka nggak akan pernah bisa mengambil kalian. Sekarang, kamu harus tolongin saya ya. Jadi harga sewa rumah ini berapa per bulannya, Pak? Kalau di sini 1 bulannya 1 juta, Pak. Oh, baiklah. Kalau begitu kita deal ya. Oh, oke. Oke. Setidaknya sesekali aku bisa tinggal di sini sambil memantau keadaan anakku Nadine. Pak Ihsan, ngapain di mana dia? Halo Isya, aku baru tahu kalau kamu akan menyewa tempat ini. Iya. Supaya aku bisa dekat dengan anakku, karena selama ini sulit sekali aku untuk dekat dengan anakku. Jadi, aku putuskan untuk tinggal di sini supaya aku bisa selalu menemuinya. Iya, tapi kan sekarang ini kamu sudah tinggal dengan Amara. Ya, Amara juga anakku. Dan Mereka semua anakku. Dan aku ingin mereka tinggal bersama. Aku ingin mereka tinggal di rumah yang sama. Aku mohon. Isyan memang susah sekali untuk dibujuk. Lebih baik aku pergi saja dari sini. Baiklah Isyan, sepertinya sekarang aku harus pergi. Pak, boleh saya lihat ke dalam rumahnya? Iya, terima kasih. Ada apa, Pak?
kontrakin rumah ini sama tuh orang ya? Iya, emang kenapa? Aduh, mendingan jangan ya. Jangan kontrakin di rumah sama tuh orang. Bahaya. Itu orang bukan orang baik. Masa sih, Bu? Ya, kagak percaya banget. Ayo tuh kenal banget sama tuh orang. Dia tuh banyak masalah sama polisi. Kayaknya dia orang baik-baik. Nah, udah deh. Mendingan batalin aja ya. Mau cari aman kagak? Deh, ayo pergi dulu ya. Assalamualaikum. Kasih, Bu. Oh ya, Pak, saya sudah melihatnya dan saya cocok sekali dengan rumahnya. Bagaimana kalau saya bayar sekarang? Maaf, Pak. Kayaknya saya nggak jadi kontrakin rumah ini. Soalnya saya mau pakai untuk keluarga saya. Nggak jadi disewakan bagaimana? Kalau kamu nggak jadi menyewakannya, bagaimana kalau sekarang aku beli saja rumahmu ini? Maaf, rumah ini akan dikontrakan untuk orang lain aja. Silakan. Aku yakin orang ini ditakut-takuti sama Bu Rokaya. Tapi aku mengerti, karena Bu Rokaya juga nggak mau kehilangan Nadine. Terima kasih. Bisa nggak lo naik tangga? Apa butuh tangga? Butuh naik tangga? Oh, lompat. Wih, nyampe juga. Gini Cul, yang namanya ronda, kita itu bukan cuma keliling kampung aja. Tapi untuk meyakinkan kampung kita aman apa kagak, kita datengin rumahnya satu persatu, door to door. Aduh Dorman, gue juga tahu lu ngomong kayak orang dewasa sih. Door to door itu artinya dari rumah ke kampung. Door to door tuh artinya dari tembak ke tembak. Mati dong. Dari pintu ke pintu. Iya, gue juga tahu, paham gue. Lu denger gak? Denger gue. Suara apa? Suara door gitu. Gua kentut. Oh, udah. Suara mesin jahit. Kok malam-malam ada orang jahit ya? Aduh, pikiran gue itu. Udah. Mungkin. Gue curiga deh. Apaan sih? Aduh, Mbak nih. Kau jangan lihat-lihat dong. Cul. Jangan-jangan yang jahit Aji Bolot. Jenglot. Nah, itu dia maksudnya. Aduh, apaan sih, Man? Lupa semua kita. Kita harus memberikan rasa aman pada warga. Jangan kabur. Iya, gue tahu, tapi gue takut. Intip. Intip. Oh iya, gue kan punya cermin ajaib. Cermin ajaib? Dengan ini, gue bisa melihat sesuatu dan ngambil sesuatu. Ayo. Tapi gue takut, Man. Oh, udah lu takut. Tuh, lu ngumpet di kolong bangku. Buruan cepat. Jangan pegang ini, kalau gua keluar lu kebauan. Itu cerminku, kembalikan padaku. Gak, enak aja. Balikin anak kita minjem. Mau beli tuh pasar luak banyak. Tidak ada yang bisa memiliki bendaku. Kembalikan. Tidak. No way. No way. Kabur! Enak aja. Ya, ketemu lagi. Aduh, kita capek lari, balik lagi cuy. Man, kenapa kau bisa kayak gini, Man? Balikin aja dah. Ada apaan nih rame-rame? Itu Mpok Gita buka butik, kita jadi curiga. Dia dapat modal dari pesugihan. Kita mau ke sana mau buktiin. Ya nggak teman-teman? Tenang semuanya ya. Kan udah kita buktiin kemarin.
kagak ada jenglot di rumahnya pok kita. Jengkol. Jenglot? Ya lu, aku ping tetelan sih. Tapi Pak Ustadz, supaya demi apapun saya berani Pak Ustadz. Saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri Pak Ustadz. Bahwa kita lagi pengen jenglot. Lo jangan ngade-ade ya. Saya bener Pak Ustadz, saya ngeliat sendiri Pak Ustadz. Tar. Maaf ya, bukan saya mau ngeluin situ nih. Cuma liatin tuh. Mukanya warga rumah-rumahnya pada serius tuh. Iya. Gimana kalau kita ikutin kemauan warga dulu biar kita tahu jelasnya bagaimana ya Cep ya? Iya. Ya udah, kalau begitu kita ke sana. Tapi jangan bikin keributan ya. Ayo teman yuk. Ayo. Bang Jenglot, saya minta untuk habisi Roni karena dia sudah menipu saya. Kenapa nih motor? Nggak bisa dibelokin lagi. Waduh. Ini motor malah belok ke kuburan lagi. Gimana nih? Wah! Jenglot! Tolong!